Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kuliah kita mengenai pengantar geotermal ini, dan pada beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengantar geotermal yang diikuti dengan penyampaian referensi-referensi mengenai geologi dan geotermal yang bisa adik-adik semuanya pelajari. Kemudian kita juga sudah membahas mengenai sumber panas geotermal. Dan pertemuan ini kita akan membahas mengenai klasifikasi geotermal. Sebagai pengantar dalam klasifikasi geotermal ini, saya ingin sedikit mengulang atau merefresh kembali mengenai sistem geotermal dan kaitannya dengan kondisi geologi atau geologi setting. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan bahwa sistem geotermal itu memerlukan beberapa syarat sehingga bisa muncul di permukaan sebagai sistem panas bumi yang terus-menerus bisa menghasilkan panas bumi. Jadi yang pertama tentu saja di bawah permukaan itu harus ada sumber panas yang cukup, umumnya berasal dari magma, dan kemudian yang berikutnya adalah ada lapisan reservoir, lapisan yang memiliki permeabilitas efektif yang cukup untuk bisa menampung air dan kemudian menjadi reservoir dari panas bumi ini. Dan kemudian lapisan reservoir ini harus ditutup oleh suatu lapisan yang bersifat impermeable. Jadi harus ada selubung sehingga menahan air itu cukup lama pada saat dipanaskan sehingga menghasilkan temperatur yang tinggi. Dan kemudian tentu saja karena disebut sebagai sistem panas bumi, maka sistem ini memerlukan adanya imbuhan air dari permukaan ke batuan reservoir, dan kemudian jalur untuk masuknya imbuhan air ini biasanya melalui sesar-sesar atau bidang-bidang diskontinuitas lainnya. Nah, jadi proses masuknya air ini melalui proses infiltrasi dan kemudian perkolasi sampai ke lapisan permeable atau lapisan reservoirnya itu harus terus-menerus yang diikuti dengan adanya jalur keluar dari air ini ke permukaan, kembali sebagai sumber panas bumi. Jadi ada titik di mana air imbuhan itu masuk, kemudian sampai ke lapisan permeable, dan kemudian ada jalur untuk keluar ke permukaan sebagai sumber panas bumi dalam berbagai bentuk. Nah, kalau kita misalnya melihat di dalam sketsa ini, di dalam penampang geologi ini ada intrusi ini yang kemudian menghasilkan panas kepada batuan samping yang bersifat permeable atau yang memiliki permeabilitas cukup tinggi sehingga menjadi batuan reservoir. Nah, suplai air dari yang terdapat di dalam lapisan permeable ini berasal dari air meteorit yang kemudian masuk melalui proses infiltrasi dan perkolasi sampai ke lapisan permeable ini. Dan di atas lapisan permeable ini terdapat lapisan impermeable yang menahan air ini cukup lama untuk dipanaskan, dan kemudian ini akan tersirkulasi, terdorong kembali ke permukaan dan keluar sebagai mata air panas. Jadi ini proses yang terus berulang. Nah, kalau kita perhatikan bahwa dari zona intrusi ini akan ada sonasi dari temperatur, jadi mulai dari 300 derajat Celcius, 250 derajat Celcius, dan semakin jauh dari zona intrusi ini temperatur akan semakin rendah. Dan tentu saja di dalam penampang ini adik-adik bisa melihat bahwa ada istilah-istilah zona profilitic alteration, zona argillic alteration. Istilah-istilah ini bisa adik-adik dapatkan dan saya yakin sudah dipelajari pada saat menempuh mata kuliah Genesa bahan galian. Ingat untuk adik-adik sekalian bahwa untuk bisa mengeksploitasi atau meneliti sesuatu, maka kita perlu betul mengetahui genesa dari suatu bahan galian atau suatu fenomena geologi tertentu untuk bisa dipelajari lebih lanjut.
Jadi kalau misalnya untuk teman-teman ditambang, maka pemahaman mengenai genetika bahan galian ini sangat penting karena merencanakan tambang, kemudian melakukan eksploitasi itu memerlukan pengetahuan mengenai bagaimana bentuk bahan galian itu di bawah permukaan, kemudian sebarannya bagaimana, apakah dia menyebar secara lateral atau menyebar secara vertikal dan seterusnya. Jadi di samping mempelajari teori-teori penambangan, perlu juga memahami mengenai apa yang akan kita tambang itu dan bagaimana keberadaannya. Nah, kembali ke geotermal ini, sekali lagi bahwa harus ada imbuhan dari permukaan yang merupakan asal dari suplai air yang ada di dalam reservoir. Kemudian reservoir ini menahan air cukup lama karena adanya lapisan impermeable di atasnya, dan kemudian temperaturnya bertambah dan akhirnya kemudian keluar dalam bentuk air panas di permukaan atau berbagai bentuk lain di permukaan. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara mengenai klasifikasi panas bumi, klasifikasi panas bumi ini sangat-sangat banyak, tergantung kepada dasar dari klasifikasi yang dibuat. Jadi ada klasifikasi yang didasarkan kepada temperatur, ada yang didasarkan kepada perbandingan antara fraksi uap dan fase fraksi fluida di dalam reservoir, kemudian ada yang didasarkan kepada genetiknya atau tektonik settingnya dan sebagainya. Jadi banyak sekali dasar-dasar klasifikasi sistem panas bumi ini. Nah, pada kesempatan ini saya coba menyampaikan satu contoh klasifikasi sistem geotermal yang disampaikan oleh Subir Sanyal tahun 2005. Jadi klasifikasi dari Subir Sanyal ini didasarkan kepada temperatur dan perbandingan antara fraksi uap dan fluida di dalam reservoir. Kita lihat. Jadi ini adalah klasifikasinya, dimulai dari kelas sumber daya, kemudian ada temperatur reservoirnya, kemudian ada fase fluida di dalam reservoir, maksudnya ini perbandingan antara fluida dengan gas, kemudian bagaimana mekanisme produksi untuk pemanfaatannya, kemudian fluid state di wellhead, di mulut pompa, ya. Kemudian ada produktivitas sumur dan faktor pengendali selain temperatur, kemudian ada teknologi konversi daya yang digunakan, kemudian ada problem-problem apa yang ditemui di dalam pengembangan kelas sumber daya ini. Jadi berdasarkan klasifikasi ini, kelas yang pertama adalah kelas non-electrical grade. Jadi sumber daya geotermal yang tidak diperuntukkan untuk pembangkit listrik. Nah, biasanya untuk kelas non-electrical grade ini temperatur yang dihasilkan itu kurang dari 100 derajat Celcius. Nah, karena temperaturnya kurang dari 100 derajat Celcius, maka fraksi di dalam panas bumi ini hampir seluruhnya adalah berupa liquid water atau berupa air. Nah, keluar di permukaan dalam bentuk flowing artesian well dan dalam bentuk sumur pompa, atau ada yang keluar sebagai artesian dan ada yang keluar melalui proses pemompaan. Jadi istilah flowing artesian well ini tentu saja ini berhubungan sekali dengan geohidrologi. Kalau kita lihat gambarannya kurang lebih seperti ini. Jadi artesian ini adalah berasal dari air tanah tertekan yang kemudian keluar ke permukaan, entah karena melalui jalur yang alami atau karena pemompaan. Jadi artesian well ini biasanya muka airnya itu berada di atas muka air tanah normal. Jadi muka air tanah normal misalnya ada di sini. Nah, muka air tanah artesian itu ada di atasnya. Kenapa? Karena ada faktor tekanan dari formasi. Ya, jadi air tanah tertekan ini. Nah, kalau misalkan permukaan sumur di permukaan bumi ini berada di bawah potentiometric surface, jadi tekanan
formasi, maka dia akan keluar sebagai flowing artesian well. Jadi dia mengalir sendiri tanpa perlu pemompaan. Ya. Nah, kalau misalnya ini perbandingannya dengan air sumur biasa ini artinya sumber airnya berasal dari air tanah yang tidak tertekan, maka muka airnya akan mengikuti muka air tanah di bawah permukaan. Ini berbeda dari tadi dengan artesian well ini. Jadi ada istilah artesian well, ada istilah flowing artesian well, tergantung kepada posisi muka sumur terhadap potensiometrik di permukaan, ya, di tekanan air dari formasi. Nah, kita kembali ke sini. Jadi non-electric grade ini begitu keluar di permukaan, dia keluar juga dalam bentuk air. Ya. Kemudian produktivitas sumur ini sangat tergantung kepada kapasitas aliran reservoir dan ketinggian air statis. Dan teknologi penggunaannya ini biasanya penggunaan secara langsung. Kita kemarin sudah melihat berbagai macam pemanfaatan dari panas bumi ini, ada yang digunakan secara langsung dan ada yang perlu rekayasa untuk bisa dimanfaatkan. Nah, lanjut kepada kelas sumber daya yang kedua, yaitu very low temperature atau sumber daya yang dengan temperatur yang sangat rendah. Jadi temperaturnya berkisar antara 100 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Nah, di dalam reservoir itu fraksi air juga masih sangat mendominasi dan keluar ke permukaan melalui sumur pompa, ya, sumur pompa. Dan di wellhead atau di sumur di permukaan itu dia akan berbentuk liquid water untuk sumur pompa dan campuran uap dengan air untuk self flowing well. Jadi adik-adik perlu pahami bahwa di bawah permukaan itu reservoir masih terisi oleh air, tapi begitu muncul di permukaan di sumur di permukaan, maka dia bisa membentuk campuran uap dan air. Kenapa bisa seperti itu? Karena hilangnya tekanan yang akibat perbedaan tekanan di bawah permukaan dengan di permukaan bumi, sehingga titik didih air akan menurun dan kemudian terbentuk uap dan air di situ. Jadi ada campuran uap dengan air. Berbeda tadi dengan yang non-electrical grade ini, di permukaan juga dia masih keluar sebagai air panas. Ya. Nah, kemudian produktivitas sumur dan faktor pengendali selain temperatur, ini kita lihat bahwa well capacity tipikalnya 2-4 megawatt elektrik, tergantung kepada kapasitas aliran reservoir dan kandungan gas di dalam air. Jadi produktivitas sumur ini sering dibatasi oleh kapasitas pompa. Nah, untuk mengkonversi panas bumi ini menjadi energi, maka itu menggunakan teknologi binary, atau di samping menggunakan air panas, itu di pembangkit juga menggunakan larutan lain yang memiliki titik didih yang lebih rendah daripada air, sehingga menghasilkan panas yang lebih besar. Nah, kemudian kita masuk ke kelas yang ketiga, yaitu kelas sumber daya low temperature. Jadi kalau tadi very low temperature, sekarang sumber daya dengan temperatur rendah. Ini temperaturnya 150 derajat Celcius sampai kurang dari 190 derajat. Di bawah permukaan atau di reservoir, dia bentuknya juga masih dalam bentuk liquid water. Ini biasanya mekanisme produksinya melalui sumur pompa atau self flowing well pada kisaran-kisaran temperatur tertentu. Nah, di permukaan untuk sumur pompa dia masih berbentuk liquid water, tapi untuk self flowing well dia berupa campuran air, sama dengan yang di very low temperature tadi. Well kapasitasnya atau kapasitas sumur ini umumnya 3-5 megawatt, tergantung pada tekanan reservoir, kemudian kapasitas aliran reservoir dan kandungan gas di dalam air. Produktivitas sumur pompa umumnya dibatasi oleh kapasitas pompa dan tenaga parasitik pompa yang dibutuhkan. Produktivitas self-flowing wells ini sangat tergantung kepada reservoir flow capacity. Nah,
Teknologi pemanfaatannya ini ada yang binary, ada yang two stage flash, dan kemudian ada hybrid. Nanti ini sebenarnya kita lihat bahas lebih lanjut nanti pada saat kita membahas mengenai pembangkit listrik dengan memanfaatkan panas bumi ini. Kemudian pada pemanfaatan kelas sumber daya yang temperatur rendah ini biasa kadang-kadang ditemukan permasalahan, misalnya ada calcite scaling dalam production wells, kemudian ada steepness scaling di dalam binary plan-nya, dan kadang-kadang ini menimbulkan problem di dalam produksi. Jadi ini memerlukan pemeliharaan tersendiri pada pembangkit listrik. Kemudian kelas yang keempat adalah temperatur menengah atau moderate temperatur. Jadi temperaturnya antara 190 derajat hingga 230 derajat. Di reservoir ini juga masih berupa liquid water, dan umumnya di permukaan ini keluar sebagai self-flowing wells. Nah, di muka sumur atau di permukaan ini akan keluar sebagai campuran uap dengan air. Jadi entalpinya sama dengan cairan jenuh pada temperatur reservoir. Kemudian produktivitas sumur ini sangat-sangat bervariasi antara 3 sampai 12 megawatt, dan sangat tergantung kepada kapasitas aliran di aliran reservoir. Nah, ini teknologi pemanfaatnya juga mulai dari single step flash, kemudian two step flash, kemudian hybrid. Dan problem yang sering ditemukan dalam bentuk calcite scaling pada sumur produksi, ya, dan kemudian alumino silikat skala dalam sistem injeksi yang merupakan problem yang sering terjadi. Kita lanjut lagi, ini adalah yang kelas yang kelima, yaitu kelas sumber daya bertemperatur tinggi atau high temperature, mulai dari temperatur 230 derajat Celcius sampai kurang dari 300 derajat Celcius. Nah, di reservoir atau di bawah permukaan, ini fraksinya ada yang sepenuhnya masih berupa liquid water, ada juga yang sudah mulai dua fase. Jadi kalau misalnya sudah terdiri dari gas dan air, maka itu disebut dua fase. Tapi di sini kandungan cairannya atau liquid waternya ini masih dominan dibandingkan dengan gas, keluar di permukaan sebagai self-flowing wells. Kemudian di permukaan keluar dalam bentuk campuran uap dengan air. Jadi entalpinya sama atau lebih besar dari cairan jenuh pada temperatur reservoir atau uap jenuh, ya. Kemudian produktivitas sumur ini sangat bervariasi hingga 25 megawatt, tergantung kepada kapasitas aliran reservoir dan tingkat kejenuhan uap. Teknologi pemanfaatannya dalam bentuk single step flash dan hybrid. Problem yang sering dijumpai dalam bentuk silika scaling dalam sistem injeksi, kadang juga korosi, kemudian kadang kandungan NCG-nya tinggi. NCG ini adalah non-condensable gas atau gas yang tidak bisa dipadatkan. Jadi misalnya terdiri dari CO2, H2S, NH3, N2, CH4, dan lain-lain. Ya. Nah, lanjut ke kelas yang keenam. Ini ada ultra high temperatur atau temperatur yang sangat tinggi, ya, sangat-sangat tinggi. Ini lebih dari 300 derajat Celcius. Di reservoir ini sudah dua fase, tapi cairan masih atau air masih sangat dominan. Kemudian keluar di permukaan sebagai self-flowing wells, dan di sumur di permukaan ini keluar sebagai campuran uap air. Entalpinya sama dengan atau lebih besar dengan cairan jenuh pada kondisi reservoir. Jadi keluar juga sebagai uap jenuh atau uap sangat panas. Produktivitas sumur ini bervariasi sangat ekstrem hingga 50 megawatt, tergantung kepada kapasitas aliran reservoir dan tingkat kejenuhan uap. Nah, pemanfaatannya dengan single stage flash. Kandungan NCG ini tinggi, ini jadi problem. Kemudian silika scaling dalam sistem injeksi, kadang juga korosi. Kemudian ada potensi silika scaling dalam sumur produksi pada tekanan wellhead yang rendah. Ini adalah problem-problemnya. Nah, yang ketujuh, karena kelas menurut Subir Sanyal ini ada 7 kelas sumber daya. Yang ketujuh adalah steam field. Jadi ini temperaturnya 240 derajat Celcius, 33,5 bar presurnya, kemudian 2.800 kilojoule per kilogram entalpi. Jadi
kalau kita lihat temperaturnya ini, kalau kelas 1 sampai 6 tadi itu temperaturnya itu berangsur naik, ya, mulai dari kurang 100 derajat Celcius sampai kepada lebih dari 300 derajat Celcius. Nah, steam field ini temperaturnya sebenarnya ada di kisaran high temperatur ini, di sekitar 240 derajat Celcius. Tetapi perbedaannya adalah di dalam reservoir itu semuanya atau sebagian besar kandungannya itu dalam bentuk uap. Jadi tidak dalam bentuk liquid water seperti yang high temperatur ini. Nah, ini kemudian keluar di permukaan sebagai self-flowing wells dan dalam bentuk uap jenuh atau super panas. Produktivitas sumur ini bervariasi sangat ekstrim hingga 50 megawatt tergantung kepada kapasitas aliran reservoir. Nah, pemanfaatannya ini dengan direct steam atau uap yang langsung dimanfaatkan. Nah, problemnya kadang-kadang kandungan NCG-nya tinggi atau kadang-kadang juga korosi ditemukan di dalam proses produksinya. Nah, ini adalah 7 dari kelas sumber daya menurut Subir Sanyal ini yang didasarkan kepada temperatur sebagai kriteria utama dan kemudian perbandingan fraksi uap di dalam fase fluida mobile di dalam reservoir, ya, sebagai dasar dari klasifikasi ini. Nah, kita lanjutkan. Masih Subir Sanyal ini bahwa ternyata distribusi dari sistem-sistem hidrotermal ini contoh dari Amerika Serikat, ini memperlihatkan bahwa sumber daya very low temperature ini ditemukan dalam 134 sistem, ya, 134 sistem. Dibandingkan dengan low temperature ini 34 sistem. Jadi kita perhatikan bahwa semakin ke bawah ini jumlah sistem yang ditemukan di permukaan itu semakin kecil. Jadi 134, 34, 11, 7, 1, 1. Jadi semakin tinggi temperaturnya, maka semakin kecil, semakin sedikit sistemnya yang ditemukan di permukaan bumi. Nah, kemudian di dalam grafik ini diperlihatkan bagaimana masing-masing kelas itu terhadap fraksi larutan dengan gas. Jadi misalnya ini di bagian ini grafik ini perbandingan antara entalpi dengan tekanan. Jadi entalpi itu adalah energi yang dilepaskan atau diserap selama berlangsungnya proses reaksi. Nah, ini kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini kalau kelas 1 ini sepenuhnya adalah dalam bentuk liquid, ya, atau bentuk cairan. Kelas 2 ini sebagiannya ini ada dalam bentuk uap kalau sudah muncul di permukaan. Kelas 3 juga begitu dan seterusnya sampai ke kelas 6. Ini adalah titik critical point 374 derajat 1 derajat Celcius. Jadi peralihan dari fase cair menjadi fase uap seperti ini. Jadi model seperti ini. Jadi ini adalah zona liquid, kemudian ini adalah zona 2 fase, campuran antara liquid dengan gas, dan kemudian ini adalah zona gas. Zona gas ini hanya untuk kelas yang ke-7 tadi itu, yang steam field. Kemudian ini perbandingan antara reservoir temperatur atau temperatur reservoir dengan kapasitas produksi yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Jadi semakin ke bawah, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, ini maka jumlah energi yang dihasilkan ini semakin besar. Kecuali yang kelas 7 ini tadi yang saya sudah sampaikan, ini sebenarnya adalah bagian dari kelas 5 kalau dilihat dari temperaturnya, tetapi perbedaannya adalah bahwa kelas 5 ini dia masih dominan liquid, kalau kelas 7 ini dia sudah dalam bentuk uap. Jadi sehingga kelasnya harus dibedakan tersendiri. Nah, ini berbagai klasifikasi yang mirip dengan Sanyal ini yang sudah disampaikan jauh sebelumnya. Jadi misalnya ini ada Muffler dan Cataldi tahun 78. Ini membagi kelas sumber daya itu menjadi 3. Ada high, intermediate, dan low. Ya seperti ini. Kemudian Hosten 88 ini sama juga membagi high, intermediate, dan low, tetapi dengan kisaran temperatur yang berbeda. Jadi sekali lagi klasifikasi ini, klasifikasi geothermal resource ini
dengan dasar yang sama pun ini bisa menghasilkan klasifikasi yang berbeda tergantung kepada medan panas bumi atau lapangan panas bumi yang diteliti, ya. Kemudian tahun 90 ini high, intermediate, low, kemudian 93 hanya dibagi menjadi dua, kemudian Accelson juga membagi menjadi dua, dan kemudian Sanyal ini membagi relatif sangat rinci dari semua klasifikasi ini, mulai dari non-electrical, very low, low, moderate, high, hingga ultra high. Tadi yang STEM file itu masuk di kelompok ini, high ini. Nah, di Indonesia ini juga sebenarnya ada beberapa klasifikasi sistem panas bumi yang sudah diajukan. Misalnya yang diajukan oleh Marini pada tahun 2001, ini membagi berdasarkan genetik, ya, sistem menjadi dua, sistem magmatik vulkanik aktif dan sistem magmatik non vulkanik aktif. Jadi Marini ini hanya membagi sistem panas bumi ini berdasarkan apakah dia berhubungan dengan vulkanik aktif atau dia berhubungan dengan vulkanik yang sudah tidak aktif. Sementara Kasbani ini juga berdasarkan pada asosiasi tatanan geologinya, ini membagi tiga, yaitu vulkanik, vulkanotektonik, dan non-vulkanik. Jadi ini mirip, tetapi nanti ini akan memperlihatkan tatanan geologi yang lebih bervariasi. Kemudian Hosten dan Sudarman berdasarkan survei dari tahun 70 sampai tahun 2000, ini membuat klasifikasi yang di samping berdasarkan tatanan geologinya juga berdasarkan fase di dalam reservoir. Jadi fase di dalam reservoir sudah berulang kali saya sampaikan tadi bahwa di dalamnya itu bisa di reservoir itu fase di larutan di dalamnya itu ada dalam bentuk larutan dan dalam bentuk uap. Jadi kalau misalnya dia sudah terdiri dari uap dan larutan dan air, maka itu disebut sebagai double fase, ya. Jadi di dalamnya sudah ada air dan di dalamnya ada larutan. Nah, Hosten dan Sudarma ini membagi sistem panas bumi yang didominasi uap, sistem panas bumi vulkanik, sistem panas bumi liquid dengan lapisan uap, sistem panas bumi vulkanik plumagmatik, jadi di atas suatu dapur magma dengan lapisan uap, sistem dominasi liquid yang berasosiasi dengan zona sesar utama, sistem dominasi liquid dengan yang berasosiasi dengan aliran di luar, ya, aliran keluar, ya. Nah, ini tentu saja lebih kompleks klasifikasi dari Hosten dan Sudarman. Nah, adik-adik sekalian, pada kesempatan ini saya akan meminta adik-adik untuk mengerjakan atau menjadi tugas menjelaskan, jadi cari dan kemudian jelaskan klasifikasi yang diajukan oleh Kasbani ini, yang membagi menjadi vulkanik, vulkanotektonik, dan vulkanik. Jadi adik-adik harus menjelaskan dengan baik tatanan geologi dari setiap kelas yang diusulkan oleh Kasbani ini, ya, mulai dari vulkanik, vulkanotektonik, dan vulkanik. Jadi sampaikan ini blok diagram dari tatanan geologinya dan kemudian dijelaskan dengan baik, ya. Jadi ini adalah tugas. Kemudian ini Goff dan Janik tahun 2000 ini juga membuat suatu klasifikasi yang pertama didasarkan kepada kriteria geologi, geofisika, hidrologi, dan keteknikannya. Jadi ada kelas yang ignore system atau sistem batuan beku muda, kemudian ada tectonic system, ada geoprocessor system, ada hot dry rock system, kemudian ada magma tap system. Kemudian yang kedua dia didasarkan kepada fase fluida di dalam reservoir. Jadi tadi ini ada single phase system dan kemudian two phase system. Jadi two phase system ini ada yang sistem yang didominasi oleh gas dan ada juga sistem yang didominasi oleh air. Jadi inilah berbagai klasifikasi, masih banyak sekali klasifikasi yang lain yang bisa adik-adik pelajari. Tergantung, sekali lagi, klasifikasi itu tergantung kepada dasar klasifikasinya. Jadi ada yang didasarkan kepada temperatur, ada yang didasarkan kepada fase di dalam sistem, ada yang didasarkan kepada tatanan geologi, ada yang gabungan dari beberapa basis klasifikasi itu, dan tentu saja setiap klasifikasi yang digunakan itu akan memiliki peruntukan yang berbeda. Jadi
kita harus pintar-pintar memilih klasifikasi yang kita gunakan untuk pemanfaatan yang ingin kita kembangkan. Nah, kemudian ada sekalian dari GovEngineering ini, saya akan memberikan tugas yang kedua. Jadi tadi tugas yang pertama itu yang diminta menjelaskan klasifikasi menurut Kasbani. Nah, di dalam GovEngineering ini tidak semuanya yang saya minta dijadikan tugas, tetapi hanya meminta menjelaskan apa itu geopressure system dan hot dry rock system. Ini adalah tugas yang kedua. Jadi spesifik ini tidak semuanya dijelaskan, tapi khusus menjelaskan mengenai dua ini, geopressure system dan hot dry rock system. Nah, demikian adik-adik sekalian, materi mengenai klasifikasi sistem geothermal ini. Kemudian nanti kita akan coba lanjutkan materi kuliah kita pada pertemuan berikutnya mengenai strategi dan teknik eksplorasi geothermal. Jadi kita sudah langsung coba membahas setelah kita dua pertemuan sebelumnya terkait dengan sumber panas geothermal dan klasifikasi geothermal ini kita berbicara mengenai sumbernya, bagaimana genetiknya, bagaimana keberadaannya, bagaimana tipe-tipe dari sistem geothermal itu. Nah sekarang setelah kita memahami itu, maka kita sudah bisa melangkah masuk ke strategi dan teknik eksplorasi geothermal. Jadi saya berulang kali sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa untuk bisa melakukan eksplorasi, apalagi sampai kepada eksploitasi, maka kita harus memahami dulu genetik dari apa yang kita mau kembangkan. Jadi kalau misalnya kaitannya dengan kuliah ini, maka tentu saja yang kita mau kembangkan itu adalah sistem panas bumi. Maka tentu saja kita perlu tahu betul bagaimana genesanya, bagaimana karakternya, dan sebagainya untuk bisa melakukan eksplorasi. Karena, sekali lagi, untuk bisa mencari sesuatu, maka kita harus tahu apa yang kita cari itu. Kalau kita tidak tahu, maka tentu saja kita tidak bisa, tidak bukan mungkin mendapatkan apa yang kita cari itu. Jadi sekali lagi adik sekalian, minggu depan kita akan membahas mengenai strategi dan teknik eksplorasi geothermal. Sekira demikian adik-adik sekalian, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Mohon maaf jika ada yang kurang lengkap. Nanti sekali lagi adik-adik bisa mencari dari literatur yang sudah saya sampaikan, kemudian bisa mengkoreksi apa yang saya sampaikan melalui perkuliahan kita. Jadi kita sama-sama berdiskusi dan sama-sama mengembangkan diri. Sekira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.